الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه كتب الفالحين من رياض الصالحين للإمام النووي نفعنا الله بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dikumpulkan di dalam Masjid Assalam yang untuk mempelajari dan mengkaji daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai dari kitab Kutuful Falihin, ringkasan daripada Riyadhus Shalihin, yaitu pada hadis ke-17 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lih." Wan naru mithla dzalik rawahul Bukhari. Nabi menyatakan sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian melebihi dekatnya tali sendal kita kepada diri kita. Kita kalau pakai sendal pasti ada tali sendalnya ya. Nah, itu tali sendal itu kan menempel dengan kulit kaki kita. Kata Nabi Muhammad, tahu nggak bahwasanya surga itu lebih dekat dari itu. Artinya jalan menuju surga sebenarnya mudah. Artinya apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu semua bakal menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, maka itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya. Tolong tunjukkan padaku satu amalan ya Rasulullah yang kalau saya amalkan memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka Allah. Kata Nabi, ya, kalau begitu adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, pergi haji jikalau kau mampu. Kata Nabi Muhammad, sebutkan rukun Islam ini kepada orang tersebut. Maka orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah amalan ini bisa memasukkan saya ke dalam surga?" Kata Nabi, "Na'am. Kalau engkau jalankan semua ini rukun Islam, ya, keyakinan pada Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa dan haji, kalau kau jalankan dengan sebenar-benarnya, ini cukup memasukkan engkau ke dalam surga." Maka kata sahabat Arab ini, orang Badui ini mengatakan, "Idzan la azid an zalik ya Rasulullah, kalau gitu anda nggak mau nambahin, cuma itu doang anda mau kerjain." Artinya nggak mau ngamalin yang sunnah pak, yang wajib doang dikerjakan sama dia. Ya. Maka begitu nih sahabat jalan nih Arabi, Nabi pun berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Laqad aflaha in sadaq," kata Rasulullah, kalau benar yang disampaikan dia, menjalankan yang fardu tidak ditinggalkan dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut udah pasti masuk ke dalam surga. Artinya apa ya ahbab? Kalau kita menjalankan semua yang diperintahkan Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan menjalankan rukunnya, menjalankan syarat-syaratnya, maka itu cukup memasukkan kita ke dalam surga. Cuman bukan berarti ini hadis membuat kita malas ngamalin sunnah ya. Beda pak, ini sahabat sama kita beda. Kalau sahabat itu walaupun jalanin yang wajib tapi sholatnya khusyuk
bukan main. Kalau kita nih, masya Allah, kadang-kadang baru takbiratul ihram udah ingat macam-macam. Ya. Mau khusyuknya susahnya bukan main. Makanya kita perlu ngamalin juga yang sunnah. Ya. Kalau kita nih perlu ngamalin yang sunnah. Sebab kalau ngamalin yang wajib doang kayaknya berat buat kita. Ya. Kadang-kadang sholat masih lupa berapa rakaat. Ini 3 4 rakaat. Tadi udah tahiyat pertama atau belum ya? Itu kita tuh. Maka karena kita nih sholatnya masih belum sempurna, Bapak Ibu sekalian, perlu bagi kita untuk juga mengamalkan yang sunnah. Sebab amalan sunnah itu untuk menambal kekurangan daripada perkara wajibnya kita. Ketika amalan wajib kita nggak sempurna, kurang khusyuk, kurang kehadiran hati waktu melakukan ibadah, mungkin kurang ikhlas, maka amalan sunnah ini buat nutupin tuh kekurangan-kekurangan tersebut. Maka perlu bagi kita untuk juga mengamalkan yang sunnah. Puasa contohnya, puasa Ramadan yang sebentar lagi kita dapatkan. Insya Allah kita semua dikasih panjang umur oleh Allah, kasih sehat afiat hingga bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang dalam keadaan terbaik. Nah, contoh puasa Ramadan hadirin, puasa wajib. Ya. Kalau kita lihat banyak dari kita, dari umat Islam itu lebih banyak waktu kosongnya dibandingkan sibuk baca Qur'annya, sibuk tidurnya, ya, lebih banyak tidurnya dibandingkan baca Qur'an. Baca Quran paling setengah jam, 1 jam tuh udah masya Allah. Tapi kalau tidur, wah luar biasa, sejam 2 jam mah lanjut. Terus pakai dalil lagi, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Jadi saya walaupun tidur ibadah, Beb. Kita bilang kalau tidurnya ibadah gimana baca Qurannya? Kalau tidurnya ibadah gimana sholatnya? Kalau tidurnya jadi hitung ibadah gimana dengan zikirnya? Maka kenapa kita pilih tidur, kenapa nggak baca Quran? Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Utsman bin Affan pernah bilang, kata beliau, la tahura qalbul insan masyabi'a min tilawatil Quran. Kata Sayyidina Utsman, kalau hati orang itu bersih, ibu bapak, maka dia nggak bakal pernah kenyang dari baca Quran. Tapi ketika kita mulai merasa berat baca Quran, perasaan tuh kalau baca Quran tuh ya, udah cepet kenyang. Kenyang apa? Bukan kenyang perut, kenyang dari baca Quran. Kalau nggak kenyang baca Quran tuh 1 juz kurang, nambah jadi 2 juz. 2 juz kurang, nambah jadi 3 juz. Nambah mulu, nggak kenyang-kenyang. Kalau kita kadang-kadang belum nyampe 1 juz udah begak duluan. Kadang baru baca 1 lembar 2 lembar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal, baru ayat ya Sadaqallahul Azim. Ada lagi yang pakai alasan, Beb, yang penting baca Quran, one day one ayah. Masya Allah. Cakep sih, pakai bahasa Inggris, one day one ayah. Cuma dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Kan terlalu pendek banget. Ya. Makanya nunjukin kalau hati kita ini bermasalah, hadirin. Kenapa? Kau merasa berat dari baca Quran. Ya. Gak bisa tuh baca sejuz, 2 juz, 3 juz. Maka oleh karena itu hadirin, ya, perlu kita dalam puasa sunnah, puasa wajib ini ada yang namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu untuk nambal kekurangan atau ketidaksempurnaan daripada puasa wajib. Dan disebutkan oleh ulama bahwa amalan sunnah itu gunanya, fungsinya untuk menambal ketidaksempurnaan dari amalan wajib kita. Jadi amalan sunnah itu untuk nambal ketidaksempurnaan dari amalan wajib. Cuman kata ulama, cuman sunnahnya harus yang sesuai dengan perkara wajibnya. Jadi kalau sholat, ya sholat fardu yang nambalnya sholat sunnah. Puasa fardu yang nambalnya puasa sunnah. Zakat yang nambalnya sedekah. Jadi nggak bisa tuh sholat fardu ditambah sama puasa sunnah. Saya sih Beb, kalau sholat qobliyah ba'diyah nggak bisa deh. Tapi puasa Senin Kamis sanggup. Ya itu nggak bisa nutupin tuh. Kenapa? Sebab beda jenis. Puasa nambel puasa, sholat nambel sholat. Wah kata. Makanya hadirin, kalau kita pikir-pikir sebenarnya sih, kalau kita jalankan nih apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang Allah, tuh surga depan mata, dekat. Lebih dekat daripada tali sendalnya kita. Cuman kadang-kadang kita nggak merasa, kita ini tertipu. Makanya tertipu dengan apa ya? Tertipu dengan dunia.
Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Dunia itu cuma perhiasan yang menipu kita. Jadi orang kalau udah ketipu, khalas, kebawa terus. Ya. Dia nggak sadar intinya. Ya. Contoh kalau seandainya ada orang Pak, ya, dikasih apa namanya perhiasan, ya, lihat warna kuning, ya, dia pikir emas, nggak taunya imitasi. Cuman kalau ketipu mah percaya aja, emas dianggapnya, tertipu. Tapi kalau orang sadar, wah ini mah imitasi, nggak bakal diambil, nggak bakal dihargai hadirin. Cuman begitu orang tertipu, bakal menghargainya, bakal menyanjungnya, bakal menyimpannya, bakal menjaganya. Kenapa? Sebab dia tertipu. Nah kita juga pada hakikatnya hadirin, ya, itu Allah janjikan kita surga, cuman ketutup dengan dunianya kita. Jadi seakan-akan kenikmatan dunia itu segala-galanya. Ya, fasilitas dalam kehidupan dunia itu segala-galanya kita raih. Padahal pada hakikatnya, hakikat dunia itu cuma hal yang menipu kita dari yang sesungguhnya. Ya, nikmat surga. Makanya di situ nih hati-hati hadirin, jangan sampai tertipu dengan dunia kita, tertipu dengan hawa nafsu kita. Ya, jadi orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala yang enggak tertipu dengan dunia, itu mereka melakukan ibadah itu menikmati ibadahnya. Kenapa? Sebab mereka kalau melakukan ibadah itu seakan-akan mencium aroma surga, menikmati, merasakan lezatnya ibadah. Ya. Wahakadha. Kemudian juga sebaliknya, wanar mithlu dzalik, dan neraka pun juga sama seperti surga, lebih dekat dibandingkan tali sendal kita. Artinya apa? Orang kalau maksiat mah bisa aja langsung dijebloskan ke neraka kapanpun Allah mau. Jadi hendaknya kita jangan merasa aman dengan maksiat. Jangan mengentengkan perkara yang haram. Jangan tidak peduli dengan perkara yang dilarang sama Allah. Jangan. Benar-benar jaga diri kita. Jauhkan diri kita dari perkara haram, dan juga jauhkan diri kita dari perkara syubhat. Bukan cuma yang haram, yang syubhat pun kita jauhi. Hakadha. Kemudian hadis berikutnya hadirin, diriwayatkan oleh Abi Sofwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami, bahwasanya Rasul mengatakan, kalau Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Kata Nabi, sebaik-baik manusia yang usianya panjang dan amalannya bagus. Jadi usianya panjang, amalan bagus, ini sebaik-baik manusia. Berarti sebaliknya, seburuk-buruknya manusia yang umurnya panjang cuman maksiat mulu. Makanya situ jangan, makanya kita hadirin dalam riwayat tuh, dalam hadis kata Rasulullah, kalau usia kita mencapai 40 tahun, seorang mencapai usianya 40 tahun terus dan ke atas, kemudian amal maksiatnya lebih banyak dibandingkan amal taatnya. Maksiat lebih banyak daripada taat. Maka orang tersebut diusap wajahnya oleh syaitan. Kata syaitan, ini orang mah pantas masuk neraka nih. Ini bakal nemenin saya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau usia 40 tahun, apalagi kalau lebih dari 40 tahun, udah 50 tahun, udah 60 tahun, ya benar-benar deh. Ya banyakin ibadah. Bukan orang banyakin ibadah, wah ngerasa udah pengen meninggal. Enggak. Meninggal enggak kenal umur, hadirin. Ya, meninggal itu enggak kenal usia. Ya, ada orang yang lebih muda meninggal daripada orang yang tua. Ada. Ya, usianya baru 20 tahun, 30 tahun dipanggil sama Allah, ada. Ya, artinya hadirin, meninggal itu nggak kenal usia. Cuman biasanya kita ini dianjurkan kalau usia udah di atas 40 tahun, ayo bergegas, perbanyak ibadah, perbanyak amal taat, mendekatkan diri kepada Allah, biar masuk nih dalam kategori hadis man tala umroh wa hasuna amalu. Usianya panjang, amalnya juga baik. Ya. Makanya hadirin, jangan sampai usia udah 40 tahun ke atas, cuman kerjanya masih sibuk sama TV aja. Sibuk dengan apa namanya, dengan medsos, sibuk dengan jangan, cukup udah. Ya, cukup. Lebih baik kita sibuk diri kita dengan ibadah, dengan zikir, dengan Quran. Itu memang tugasnya kita. Ya. Makanya jaga
Jangan sampai tuh kita gunakan waktu kita sia-sia. Sebab Bapak Ibu sekalian, ini waktu yang Allah berikan kepada kita. Nanti di akhirat itu bakal dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, tidaklah tergelincir seorang hamba dari atas sirat melainkan sudah ditanya dulu akan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini bakal ditanyakan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, an umrihi bima yafnah. Pertama ditanya sama Allah, sama malaikat nanti di atas sirat, tentang usia kita dihabiskan buat apa umur kita. Nanti dikasih umur sama Allah dipakai buat apa? Lebih banyak ibadah apa banyak lalainya? Lebih banyak amal taat apa maksiatnya? Itu semua bakal ditanya, dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. An umrihi bima yafnah. Usianya dihabiskan buat apa? Kemudian an malihi, an syababihi bima ablah. Yang kedua adalah ditanyakan tentang masa mudanya. Masa mudanya digunakan buat apa? Di sini hadirin ada hal yang menarik. Umur sama masa muda kan sebenarnya masa muda juga masuk umur ya. Tapi kenapa kalau ditanya juga masa muda? Sebab masa muda itu masa-masa yang menentukan, masa-masa yang paling riskan. Biasanya orang-orang rajin ke masjid kalau usianya udah 60 tahun ke atas. Anak muda coba lihat, mana dia? Makanya yang hadir di masjid itu, yang i'tikaf di masjid, Masya Allah, orang-orang yang bercahaya semua rambutnya, banyak udah ubanan hadirin. Tapi anak mudanya kemana? Jarang, jarang. Kenapa? Sebab masa muda itu masa riskan, masa mudah digoyahkan oleh syaitan. Makanya di situ masa muda ini juga hal yang sangat menentukan. Maka dikhususkan dalam pertanyaan, masa mudamu dihabiskan buat apa? Jadi umur secara umum, kemudian masa muda kita dihabiskan buat apa? Yang ketiga, an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Kemudian hartanya dapat dari mana dan diinfakkan kemana. Jadi usia ditanya, masa muda ditanya, harta kita juga bakal ditanya. Ini dapat uang dari mana? Kemudian ini uang digunakan buat apa? Itu ditanya tuh. Yang keempat, an ilmihi, ilmunya yang dipelajari oleh dia semasa hidup di dalam dunia. Dia hadir majelis, dia duduk di hadapan ulama, dia mendengarkan nasihat. Itu kira-kira ilmunya dia amalin apa enggak? Ini yang bakal ditanyakan buat kita nanti di akhirat kelak. Maka ya ahbab, persiapkan untuk menjawab. Gimana? Ya perbagus amal, sibukkan diri kita dengan amal taat. Makanya kita lihat kaum solihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar ngatur waktunya itu buat ibadah tuh begitu detail, Bu. Begitu detail. Hingga dia tuh kalau dia waktunya udah zikir, khalas, enggak mau diganggu. Waktunya ibadah enggak mau diganggu. Bahkan ada seorang ulama, adik kakak beliau, Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Tahir bin Husain bin Tahir. Ini Tahir kakaknya, Abdullah adiknya. Yang mana mereka ini di masa mudanya, mereka ini sangat menghargai waktu tuh luar biasa. Sampai kakaknya bilang sama adiknya kepada Abdullah nih, ya Abdullah, Suf, kita kan namanya manusia perlu makan ya. Nah, kita ini kalau makan, sayang waktu kita kebuang. Cuman kalau nggak makan, lapar. Terus gimana Kak? Gini aja. Ya. Jadi nanti waktunya makan, kita makannya ganti-gantian. Saya makan dulu, ente baca kitab depan saya. Jadi saya sambil makan sambil dengerin ilmu. Dapat manfaat baru, ilmu baru. Nanti giliran selesai makan, kamu yang makan, saya yang baca kitab. Jadi saking tuh nggak mau waktu terbuang, hadirin, sampai waktu makan nyuruh tuh kakaknya baca kitab atau adiknya baca kitab. Kenapa? Biar dapat sambil makan, dapat ilmu, dapat manfaat. Saking nggak mau buang waktunya, sampai segitunya. Kemudian juga bahkan pernah sekali waktu ada salah satu murid beliau datang ngasih hadiah kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nih, sang adik. Cuma di masa dewasanya, di masa tuanya.
Hadza Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu waktunya teratur banget. Waktu dia ngajar, waktu dia zikir, waktu dia melakukan ibadah ini, melakukan semuanya teratur, Pak. Jadi sampai salah satu murid beliau ini datang, ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Arloji, jam yang zaman dulu tuh yang dipakai sama apa orang-orang Belanda dulu ya, yang bulat seperti itu, dihadiahkan. Dipegang apa ini? Dia di Hadramut nggak kenal beginian, hadirin. Dia ngatur waktu bisa, tapi nggak tahu tuh apa jam tangan atau segala macam. Dia bilang, "Mahadza?" Dia bilang, "Habib, ini jam kegunaan buat ngatur waktu. Jadi antum enak, antum jam sekian mulai baca wirid nih, sampai jam sekian. Nanti jam sekian yang digunakan buat baca kitab sampai jam sekian. Ente ngajar dari jam sekian sampai jam sekian." Dia bilang, "Masya Allah, cakep banget nih hadiahnya." Dia bilang, "Ini ana hadiahkan buat antum." Diterima, Pak. Ya. Jadi tiap saat tuh melihat jam. Ya. Oh, waktunya zikir, berhenti ta'lim. Cukup sampai sini, saya mau zikir dulu. Zikir, oh sekarang udah waktunya sholat, maka berhenti dia sholat. Nanti dia bilang, oh saya waktunya ini. Jadi teratur benar. Cuman ya, karena jam-jaman dulu kan nggak pakai baterai. Ya. Jadi itu ada masanya dalam berapa hari itu bakal mati. Untuk menghidupkannya masih diputar dulu pernya. Jadi setelah 1 minggu dia ditinggal sama muridnya. Setelah seminggu kemudian datang lagi sang murid. Kaget, niat gurunya kok nggak menggunakan lagi jamnya. Tanya, "Ya Ustadz, ya Syekh, mana hadiah yang saya berikan buat antum?" Dia bilang, "Oh sayang banget, kenapa? Itu hadiah yang dikasih itu sebenarnya sangat bermanfaat buat saya. Cuman rusak," katanya. Rusak, kagak nyala dia. Kata sang murid, "Kok bisa rusak nih barang baru? Boleh nggak saya lihat?" Dia bilang, "Kasih." Pas dikasih, ini murid coba putar-putar, nyala lagi. Sang murid paham, oh mungkin guru saya nggak paham nih cara menghidupkannya. Dia bilang, "Ustadz, ini nggak rusak. Jadi memang dia dalam sekian hari itu bakal mati. Nanti cuman Ustadz cukup putar aja dulu. Diputar berapa waktu biar nyala lagi," katanya. Dia bilang, "Oh begitu." Dia bilang, "Iya. Kalau gitu anda balikin deh nih jam, nggak anda terima." "Loh, kenapa nggak diterima?" Dia bilang, "Sebab ane nggak punya waktu buat muterin jam. Waktunya habis sudah buat ibadah, terus ini mau tambahin lagi muterin jam," katanya. Nggak usah," katanya. "Mendingan ane kayak rutinitas biasa udah cukup," kata Habib Abdullah. Wah kata. Jadi intinya nih usia kita hadirin. Ya. Ini juga jangan disia-siakan. Makanya dinyatakan oleh ulama bahwa usia kita ini ra'sul malik. Ra'sul mal. Apa ra'sul mal? Modalnya kita. Modal untuk mendapatkan ridha Allah, modal untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini umur kita nih, itu modalnya kita. Jadi modal jangan disia-siakan, modal gunakan sebaik-baiknya. Biar apa? Biar untungnya banyak. Ya. Jadi kalau dia bisa menggunakan modalnya sebaik-baiknya, maka pahalanya banyak. Ya, umurnya digunakan buat taat, digunakan buat sholat, digunakan buat sujud, digunakan buat baca Quran, digunakan buat ibadah ini, buat ibadah itu udah bisa meningkatkan derajatnya ke derajat yang sangat tinggi. Tapi sebaliknya kalau dia tidak menggunakan umurnya sebaik-baiknya, dikasih modal cuman nggak didagangin, nggak diputar, kira-kira gimana dapat untung? Ya. Dikasih umur sama Allah cuma nonton TV mulu. Ya. Dikasih umur sama Allah cuman sibuknya mancing mulu. Ya. Mancing tuh berjam-jam, 3 jam, 4 jam tuh, padahal umur tuh kalau digunakan buat zikir la ilaha illallah aja berapa banyak dibaca. 4 jam, 3 jam kalau digunakan buat baca Quran berapa juz dia dapatkan. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam riwayat hadis kata Rasulullah, enggak ada yang membuat orang calon penghuni surga sumpek di akhirat melebihi kalau mereka mengingat waktu hidup di dunia tidak digunakan buat ibadah. Ya Allah, coba saya gunakan buat sholat waktu itu. Kenapa saya sibuk main catur? Ya. Kenapa saya sibuk nonton TV? Padahal kalau saya gunakan, wah bisa ini, bisa itu, supiat. Jadi penyesalan nanti di akhirat kalau mengingat waktu tidak digunakan sebaik-baiknya. Makanya hadirin, kita ini kalau bisa tuh minta sama Allah panjang umur, bukan cuma panjang umur. Pertama panjang umur, sehat afiat, dan dalam keadaan melakukan kebaikan. Fi ta'atillah. Jadi panjang umur, sehat afiat dalam keadaan taat pada Allah. Sebab kalau panjang umur nggak sehat, kagak enak.
Umurnya panjang cuman sakit-sakitan, yang enak udah. Ya. Kita pengen panjang umur, sehat, afiat. Kemudian bukan cuma sehat, sehat sambil menjalankan taat. Kalau panjang umur sehat cuma nggak taat, ya percuma juga. Ya. Kita pengen panjang umur sehat dan melakukan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini minta sama Allah itu 3: panjang umur, sehat afiat, dalam keadaan taat pada Allah. Kata ya Rabb, insyaallah Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat dan juga dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bakal menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian hadis berikutnya Nabi menyatakan, kata Rasulullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad, manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat sesuai keadaan dia wafat. Sesuai keadaan dia wafat. Makanya ibu, bapak, kalau seandainya orang yang meninggal di medan perang atau mati syahid di jalan Allah, itu jasadnya nggak boleh dimandiin. Jenazahnya itu nggak boleh dimandiin, biarin aja begitu. Cuman diganti aja dengan kain kafan, kemudian kuburin. Jangan dimandikan, jangan disolatkan. Kenapa jangan dimandiin? Biar darah yang ada, luka yang menganga dari tubuhnya itu bakal menjadi saksi di hadapan Allah kalau dia mati syahid di jalan Allah. Ya. Dan kenapa nggak disolatin? Sebab orang yang mati syahid udah dapat ampunan Allah. Justru kalau kita nyolatin orang yang mati syahid, kayak kita meragukan Allah. Ini Allah ngampunin gak sih? Ya. Nah itu makanya nggak boleh kita sholatin. Kalau orang mati syahid ya, di jalan Allah, khalas biarin, ini udah dapat ampunan, gak usah disolatin. Cukup kita kafankan, kuburkan. Kata. Kemudian juga hadirin disebutkan oleh para fuqaha, oleh para ulama, kalau ada orang yang dalam keadaan ihram, mau ihram haji atau ihram umrah, meninggal sebelum tahallul, maka nanti waktu dikuburkan tuh jenazahnya itu kain kafannya cuma sampai leher, kepalanya biar kebuka. Kalau laki-laki ya, kalau laki-laki, jadi kepalanya jangan ditutup. Kenapa? Sebab menutup kepala dalam keadaan ihram hukumnya haram, dan dia meninggal dalam keadaan ihram, makanya jangan ditutup. Kenapa? Biar nanti jadi saksi di hadapan Allah kalau dia meninggalnya dalam keadaan ihram. Kalau orang semuanya ditutup kepalanya, tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram jangan ditutup, biarin aja kebuka begitu. Jadi yang ditutup cuma sampai leher ke bawah, kepala biarin. Kenapa? Biar jadi saksi. Ya. Kemudian juga dinyatakan hadirin, ya, orang yang meninggal dalam keadaan puasa di siang hari, ya, meninggal dalam keadaan puasa di siang hari, itu waktu kita mandiin jangan kita siwakkan mulutnya. Sebab kan menyiwakkan orang waktu mandiin jenazah itu siwak itu tetap sunnah. Ya, mensiwakkan itu bisa dengan bahan atau apa gitu, yang penting kan siwak itu kan dalkul asnan bi syai'in khashin, ya, menggosok gigi dengan benda yang agak kasar, bukan benda yang halus. Maka biasanya tuh tukang mandi jenazah tuh nyiapin tuh dari potongan kain kafan, dipotong kecil-kecil, selain untuk membersihkan matanya, hidungnya, telinganya, itu juga digunakan sebagian untuk menyiwakkan dia, menyiwakkan sang mayit, menggosokkan dengan potongan kain tersebut ke gigi mayit, sunnah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan puasa di siang hari, maka jangan kita siwakan. Kenapa? Sebab Nabi bilang dalam hadis, kata Rasulullah, innal khulufam saim atyab indallahi min rihil misik. Kata Nabi, bau mulut orang yang puasa nanti di akhirat aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Aroma mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah makanya kata para fuqaha, bagi orang yang berpuasa bersiwak habis zuhur makruh. Ya. Kenapa? Sebab bau mulut itu biasa munculnya ba'da zuhur, habis siang, waktu siang. Kalau pagi itu belum muncul bau mulut. Sebab bau mulut itu kan dari perut kosong. Ketika perut orang kosong bakal menimbulkan aroma nggak sedap. Nah ini biasanya munculnya siang. Makanya kata ulama, bersiwak setelah zuhur bagi orang puasa hukumnya makruh. Begitu juga kalau dia meninggal jangan disiwakin, ya, biarin. Kenapa? Biar jadi saksi, ya, bahwa bau mulutnya nanti ini di akhirat menunjukkan kalau dia meninggal dalam keadaan puasa. Ini kalau meninggal lagi puasa, Bu, ya. Tapi kalau meninggal bukan lagi puasa, lagi sakit di rumah sakit, bulan Ramadan sakit, nggak puasa,
ya, karena sakit uzur kemudian meninggal, ya siwakin nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, sebab dia meninggal bukan dalam keadaan puasa. Ini pembahasan bukan yang meninggal di bulan Ramadan, tapi yang meninggal dalam keadaan puasa. Tapi bagi yang meninggal bukan dalam keadaan puasa, ya tetap kita siwakan seperti yang lainnya. Wahakata. Kenapa? Sebab lihat kata Nabi. Nabi menyatakan yub'atu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Sebab manusia nanti di akhirat bakal dibangkitkan sesuai keadaan dia meninggal dunia. Makanya hadirin tuh orang yang meninggal dalam keadaan ihram, yang meninggal dalam keadaan ihram, Bu, Pak. Nanti waktu dibangkitkan mereka mengucapkan talbiyah dalam hadis. Jadi waktu dibangkitkan di hari kiamat itu pas bangun langsung mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tanda ini orang meninggal dalam keadaan ihram. Ya. Meninggal dalam keadaan ihram begitu mengucapkan talbiyah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita persiapkan. Kita pengen meninggal dalam keadaan apa? Ya, kita pengen meninggal, saya berharap semoga nanti waktu di akhirat saya dibangkitkan dalam keadaan sholat. Berarti meninggalnya dalam keadaan sholat. Ya. Nah, cuman gimana bisa meninggal dalam keadaan yang baik ini? Ya, kita perlu perbanyak amalan yang kita inginkan tersebut di masa kita hidup. Sebab dalam hadis yang lainnya, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Manusia bakal meninggal sesuai keadaan hidupnya dia. Jadi kalau hidupnya selalu berzikir, insya Allah meninggalnya sambil berzikir. Kalau seandainya masa hidupnya sering baca Quran, insya Allah meninggalnya lagi baca Quran. Kalau seandainya dia sering sujud pada Allah, insya Allah meninggalnya pun juga dalam keadaan sujud. Ya. Nah kalau dia meninggal dalam keadaan baik, ambil kabar waktu dibangkit kayak begitu tuh meninggalnya tuh. Waktu dibangkitkan dia meninggal lagi sujud, ntar dibangkitkan lagi sujud. Dia kalau meninggal lagi baca Quran, ntar di akhirat dibangkitkan dalam keadaan baca Quran. Wah kata, makanya ini perlu kita jaga. Makanya kata ulama hadirin disebutkan, undur ila amalin tuhib ayatiyaka bihal maut falzam. Wa kullu amalin taqra ayatikal maut fi wa anta fi fatrukuh. Kata ulama, lihat-lihat tuh amalan. Kalau ente senang meninggal dalam keadaan melakukan amalan itu, maka lazimkan amalan itu. Ya, kita pengen meninggal lagi apa? Lagi baca Quran, banyakin baca Quran. Ya. Saya pengen meninggal itu lagi zikir pada Allah, ya banyakin zikir. Ya. Kemudian coba lihat juga amalan yang ente khawatir meninggal dalam keadaan itu. Ya. Lagi maksiat, takut wah kalau lagi gini meninggal gawat ini. Ya tinggalin tuh amalan tersebut, jauhkan darinya. Makanya kita ini dalam kehidupan dunia dikasih hak milih sama Allah begini hadirin. Jadi kalau kita senang meninggal lagi ibadah, banyakin ibadah. Takut meninggal lagi maksiat, maka tinggalkan maksiat. Sebab dengan amalan kayak begini hadirin, kita bakal meninggal dalam keadaan itu. Kalau udah meninggal dalam keadaan itu, kata Nabi dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Ya Rabb, insya Allah kita semua dicatat orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ampunan dari Allah, meninggal dalam keadaan ibadat, meninggal dalam keadaan taat, meninggal telah dihapuskan segala kesalahan kita, dihapuskan segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini enggak terasa kita sekarang udah masuk ya paruh kedua daripada bulan Sya'ban. Nggak, paling tinggal beberapa belas hari lagi masuk Ramadan. Ya Rabb, insyaallah kita semua dikasih kesempatan sama Allah bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan terbaik, sehat afiat, dan insyaallah Ramadan yang akan datang bukan Ramadan terakhir buat kita. Kita masih dapatkan Ramadan berikutnya, Ramadan selanjutnya juga dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan pengajian kita malam hari ini ya sekedar penutupan sementara karena nyambut bulan suci Ramadan. Cuman perlu kita ingatkan yang libur pengajiannya Pak, ya, yang libur pengajiannya. Kalau ngajinya mah nggak libur, nuntut ilmu nggak libur, kapanpun. Pengajiannya versi ini nih, yang padahal maghrib kita duduk bareng-bareng baca kitab, ini diliburkan sampai nanti habis lebaran. Tapi kegiatan pengajian di bulan Ramadan juga tetap ada. Ada yang namanya salat tarawih, ada kultum tarawih, ada yang namanya kultum subuh, ada juga yang nanti mungkin acara buka puasa bersama, ada santunan anak yatim, acara nuzulul Quran. Ini semua itu model contoh pengajian kita di bulan Ramadan. Dan juga sibukkan dengan baca Quran. Sebab ibu bapak
dianjurkan oleh ulama kita ini kalau nuntut ilmu nggak ada kata libur, lanjut terus, lanjut terus. Itu sampai Nabi katakan kalau seandainya matahari terbit dan ilmuku nggak bertambah, maka hari itu nggak ada berkahnya, kata Rasulullah. Jadi hari yang berkah itu kalau nambah ilmu, kalau nggak nambah ilmu kurang berkah. Dan juga diajari tuh nuntut ilmu dari saat kita dibuahin ibu kita sampai masuk liang lahat. Nah berarti kita juga jangan ada kata libur, terus ngaji. Alhamdulillah sekarang pengajian walaupun banyak ditutup tapi sebenarnya cuman ganti versi doang hadirin, ganti versi yang rutin. Kita lihat ulama-ulama itu Pak, para guru-guru kita, para alim ulama, mereka pengajiannya boleh libur tapi mereka sibuk dengan yang lain. Ada mereka bikin daurah atau pesantren kilat, atau mereka bikin seminar-seminar di bulan Ramadan. Mereka juga bikin baik itu offline ataupun online sekarang banyak. Banyak, mungkin itu bisa kita ikutin. Makanya daripada kita ngeliat online yang macam-macam, mendingan online kita nambahin ilmu, hadir pengajian, wah kata. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Fakir juga ingin mohon maaf mungkin selama pengajian dalam 1 tahun ini mungkin banyak salah ucap, salah berbuat, salah sikap. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan sampai kita masuk Ramadan masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Sebab terus terang amalan ibadah sebagus apapun, tapi kalau hati kita belum bersih banget Pak, percuma. Percuma. Sebab bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kalau kita mau ibaratkan itu seperti orang mau bagi kita itu madu yang sangat berkhasiat, madu yang sangat mahal, yang sangat bermanfaat, sangat berkhasiat. Ini orang datang kepada kita mau ngasih cuma-cuma, maka sang pemilik madu ini bakal bilang sama kita, Pak, ada wadah nggak biar saya tuang nih madu, saya kasih cuma-cuma. Ini madu paling bagus, paling berkhasiat, paling bermanfaat. Tentunya hadirin yang kita ambil untuk wadah untuk menampung madu ini wadah yang bersih. Jangan kita kasih wadah yang kotor, yang belum dibasuh. Kalau kita bawakan wadah yang kotor, yang belum dibasuh, yang masih banyak debunya, maka pemilik madu bahkan enggan menuangkan madunya. Dia bakal bilang sama kita, bersihin dulu dong wadahnya. Kenapa? Sebab kalau kotor begini, dituangkan madu sebagus apapun, hilang khasiatnya, hilang manfaatnya. Tapi kalau dibersihkan dulu, baru berkhasiat tuh madu. Nah hadirin, yang dituangkan sama Allah, yang madu tersebut gambarnya adalah rahmat Allah. Wadah itu hati kita. Maka kalau seandainya Allah tuangkan nih rahmat, cuman hati kita kotor, makanya hilang tuh khasiatnya, hilang manfaatnya. Kadang-kadang Ramadan baru lewat udah gak berbekas lagi sama dia. Ramadan Masya Allah qiyamul lail gak pernah tinggal, tarawih gak pernah tinggal, puasanya rajin. Tapi begitu hari pertama Lebaran, Idul Fitri, mulai sholat subuhnya kesiangan lagi, Quran mulai ditinggalin lagi. Kenapa itu? Hilang tuh bekas Ramadan, gak ada bekasnya hadirin. Kenapa? Kemungkinan wadah kita masih kotor. Jadi rahmat dituang sama Allah, tapi sayang wadah kita kotor, akhirnya hilang manfaatnya, hilang khasiatnya. Seakan-akan Ramadan tuh nggak berbekas sama sekali. Tapi bagi mereka yang hatinya bersih, hatinya bagus tuh waktu dituangkan rahmat sama Allah, Bu, Pak, Masya Allah, Ramadannya udah berlalu, cuman bekasnya masih ada, masih ada nuansa Ramadan, padahal udah di bulan Syawal. Udah di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah tuh Ramadan gak hilang. Makanya hadirin, lihat para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka bilang, kalau berlalu bulan Ramadan kelar nih dari kita masih merasakan tuh semangatnya Ramadan selama 6 bulan ke depan. 6 bulan tuh gak berubah keadaan mereka. Masih ngerasa kayak di bulan Ramadan. Setelah udah 6 bulan, maka sisanya kita pun kembali berharap untuk bisa masuk lagi Ramadan. Jadi tiap hari itu seakan-akan Ramadan terus. Kalau orang kita Ramadannya cuma sebulan, tapi buat mereka orang-orang soleh 1 tahun Ramadan semua. Kenapa? Bukan puasanya, nuansanya itu semangat ibadahnya, semangat amal taatnya. Sebab beda hadirin hadirat ya. Kita kalau di bulan Ramadan ibadah semangat, semangat. Tapi kalau bukan bulan Ramadan susah.
Kita contoh nih hadirin, kalau bulan Ramadan pada mau megang Quran semua. Semuanya megang Quran. Nggak ada lagi kosong, nggak ada kegiatan, ambil Quran, baca Quran. Lumayan dapat 1 juz, 2 juz sehari. Tapi coba kalau bukan bulan Ramadan, baca Quran mau dapetin 1 juz aja susahnya bukan main. Kalau bulan Ramadan bangun malam sebelum subuh mah pada bangun semua. Kalau nggak sahur dia ya. Sejam sebelum subuh, 1 jam setengah sebelum subuh udah bangun. Tapi coba kalau bukan bulan Ramadan, bangunnya sejam setelah subuh baru bangun. Maka oleh karena itu hadirin nih, kita jaga nih semangat Ramadan yang akan datang nih. Ayo jangan sampai lepas. Gimana bersihin hati kita untuk siap nampung daripada rahmat dari Allah di bulan Ramadan. Ya Rabb, insyaallah Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dan meninggal pun juga dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah sampaikan kita semua tanpa terkecuali di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang terbaik, dan Ramadan akan datang bukan Ramadan terakhir buat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.